Sahabat Jendela Ambas Taman, pagi ini saya bersama Pak Iwan Setiawan, seorang pengrajin batik dan Ketua Paguyuban Pengrajin Batik di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Aam Ya, dan terima kasih selamat nih sudah pagi bergabung. semuanya. Ya, Ya, sehat-sehat sama-sama. ya Pak. Ya, amin, Ya, alhamdulillah. baik, Pak Iwan, ini bagaimana ceritanya ya keluarga tiga generasi menekuni sebagai pengrajin batik di Yogyakarta. Jadi gini, kalau mau bercerita itu kan memang lingkungan kampung kami itu memang waktu itu 90% itu eh, bekerjanya sebagai pengrajin batik. 90% Ya, ya dulu mhm, era tahun mhm. 70 80. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Jadi Baik, baik. akhirnya orang tua saya itu juga berkecimpung di dunia perbatikan. Oh, Nah, baik. saya mau cerita dari keluarga saya. Jadi karena tumbuh budaya batik itu dari lingkungan, kemudian orang tua saya itu juga berkecimpung di dunia perbatikan, otomatis anak-anaknya seperti saya, salah satunya itu eh, mengikuti jejak bapak ya. Jadi waktu itu memang karena kampung wisata Taman Sari itu rujukan wisata seluruh dunia, jadi pekerjaan andalannya adalah pengrajin batik. Saya akhirnya ikut terpengaruh karena memang bapak itu pengrajin batik. Jadi saya mengikuti jejak bapak. Hampir keluarga besar saya ada 7 bersaudara itu otomatis otomatis belajar membatik gitu ya. Jadi Mhm, mhm. saya generasi kedua dengan saudara-saudara mengikuti jejak bapak. Oh, baik. Nah, setelah saya dewasa, itu saya mengembangkan dengan saudara-saudara mengembangkan. Jadi berkiprah di dunia batik, mengembangkan bahkan eh, mempunyai lapangan pekerjaan. Baik. Jadi waktu saya masih masih muda itu. Terus sampai sekarang saya udah orang tua punya anak, saya Mhm. berusaha itu untuk meneruskan ke generasi anak saya. Oh, Singkat, baik, baik. singkatnya seperti itu. Ya, ya, ya. Pak Iwan generasi kedua ya. Iya, generasi Ya, kedua. ini kampung wisata Taman Sari ya tepatnya Pak Iwan. Betul, ya. Oh, oke. Nah, ini kemarin atau tempo hari pernah ada kunjungan dari Raja Belanda ya. Betul, Pak. Saya tampilkan. Ini bagaimana cerita dari kunjungan Raja Belanda ini, Pak? Oh Ini iya, tempat jadi Bapak ya kalau ke saya pengen, Taman Sari ya, ya ke ini Kampung di Taman Sari. galeri dan workshop saya. Jadi ceritanya sebetulnya panjang ini Pak Aam. Ya. Jadi kenapa Raja itu akhirnya pesan dan ambil sendiri itu kan dulu itu dimulai dari kunjungan Wakil Dubes. Jadi Mhm. ketika di galeri saya itu saya kan buka kelas, jadi mengajarkan Mhm. ibu-ibu belajar batik. Mhm. Kemudian saya nggak sengaja itu dikunjungi Wakil Dubes. Wakil Mhm. Dubes itu tertarik dengan kegiatan saya waktu ada workshop. Mhm. Dia nyamperin mencoba merasakan mencanting, kita ada diskusi di situ, setelah itu pulang. Nah, saya Baik. pikir itu nggak ada kelanjutan lagi. Selang beberapa minggu itu ada utusan langsung dari Raja Belanda itu menemui saya. Nah, ini yang jadi akhirnya itu Raja itu ngambil pesan dan ngambil sendiri itu dari seorang Profesor Roel van der Ven itu Ya. utusan Raja Belanda yang membidangi politik keamanan Raja Belanda. Jadi Baik, melalui baik. Profesor Rul itu kita akhirnya dapat pesanan dan Mhm. Raja hadir sendiri mengambil pesanannya. Luar biasa. Oh, oke. Ambil pesanan, pilih sendiri ya. Enggak, tinggal ngambil kan sudah Tinggal pesan mengambil, sebelumnya tapi lewat. ngambil sendiri Oh, ya. iya, Oh, oke. seperti itu. Baik, baik. Ini waktu itu Raja Belanda sedang melakukan kunjungan kerja ke Indonesia ya, Pak Iwan? Iya, dari Indonesia ketemu Pak Presiden di Istana Bogor, kemudian Ya. di Keraton Jogja itu kan menemui Bapak Sri Sultan. Oh, Habis baik, baik. dari
Sri Sultan baru berkunjung ke tempat saya ngambil pesanannya. Oh, oke. Ya. Wah, menarik ya, dapat kunjungan dari Raja Belanda. Ya. Eh, Baik, Pak Iwan, ini mengenai inovasi batik ya, ini Pak Iwan. Bagaimana Pak Iwan melakukan suatu pekerjaan sebagai pengrajin batik ya, secara berbeda ya untuk pelestarian batik? Iya. Jadi gini Pak, untuk keberlanjutan batik batik itu agar semakin harum dikenal dunia itu kita memang harus banyak melakukan inovasi dan kreasi. Oke. Jadi salah satu inovasi dan kreativitas saya itu di bidang itu fashion ya, lukisan batik, fashion kaos. Jadi biar saya sasarannya ke anak-anak muda. Jadi biar anak-anak muda itu mulai mencintai batik dengan inovasi dan kreativitas batik yang saya produksi atau saya bikin gitu. Ya, ya. Itu bentuknya apa saja nih Pak? Kreativitas yang baru yang Bapak lakukan? Banyak ya, rata-rata ke fashion Pak. Jadi ada kaos batik lukis, ada busana, celana sepatu, tas, topi, dasi dan sebagainya. Jadi yang sangat mungkin anak-anak muda itu akan menggandrungi atau mencintai dengan batik yang sasarannya ke fashion gitu loh. Baik. Gitu, jadi bukan hanya pakaian ya Pak? Iya, lebih hanya dari pakaian. Itu. Jadi betul. Baik, baik. Ini kalau Bapak lihat generasi muda kita yang nanti jadi pewaris nih batik ya. Bapak ada kekhawatiran atau justru optimis ya bahwa mereka akan menjadi pelestari batik yang lebih baik? Awalnya saya pesimis ya, awalnya. Karena saya memang pelaku dan melihat sendiri kalau seperti yang pernah saya bilang itu, kalau batik hanya dimaknai tiap hari Jumat pakai batik, 2 Oktober hari batik itu pakai itu, saya sangat pesimis kalau hanya seperti itu. Tapi karena sekarang itu juga saya memulai atau bergerak untuk membumikan batik, saya ke kota-kota, lewat galeri saya setiap kali saya harus mengedukasi tamu yang datang. Terus akhirnya juga acara-acara di dinas pusat maupun daerah itu juga gencar. Kita melakukan gerakan mencintai batik. Itu saya rasa sekarang saya optimis sekali karena memang luar biasa peran dari semua masyarakat maupun dari pemerintah itu, bahkan dari perusahaan itu juga semua berperan. Jadi itu saya sangat optimis. Keberlanjutan batik itu akan semakin harum ya di kancah dunia. Ya, baik, baik. Bapak fokus ke batik khas Yogyakarta ya? Atau melakukan itu juga, pembuatan corak atau nuansa batik dari daerah lain juga? Ya itu kadang-kadang sesuai custom ya. Tapi kalau ciri khas dasar dari keluarga saya itu memang batik klasik. Kemudian kita mengembangkan inovasi kreativitas batiknya itu dengan lukisan dinding, ke fashion tadi itu. Jadi kalau saya itu bersyukurnya itu bisa memenuhi apa yang mereka pesan. Jadi motifnya itu bisa abstrak, bisa kontemporer, bisa realis, bisa natural. Jadi ya itu puji syukur ya. Jadi keluarga saya itu memang kebetulan keluarga seni, jadi bisa memenuhi setiap permintaan pasar. Pengen motif ini saya bisa bikin gitu loh. Tapi fokus saya itu selain batik klasik, kontemporer, tapi juga flora fauna. Jadi dulu dikenal batik saya itu gambar flora fauna. Jadi yang bertemakan flora fauna gitu. Itu kekhasannya ya, flora fauna. Ya, kekhasannya. Tapi bisa adaptif lah ya, artinya bisa keluar dari pakem-pakem lama ya, sesuai dengan pesanan, begitu ya Pak? Iya, sesuai pesanan. Oke. Pak Iwan, daerah pemasarannya kemana saja nih batik Pak Iwan itu? Apa hanya di kawasan pengrajin di
Yogyakarta atau keluar wilayah juga? Mulanya kita hanya di wilayah Kampung Taman Sari saja, Pak, karena memang Ya. keunggulannya di Kampung Wisata Taman Sari itu kan orang seluruh dunia berkunjung. Jadi Hmm. serasa saya itu tiap hari pameran, Pak. Kalau di galeri itu, serasa saya tiap hari sudah pameran karena Hmm. lokasi saya di objek wisata Taman Sari yang dikunjungi seluruh dunia, tiap hari ada tamu itu kan saya serasa pameran tiap hari. Itu Hmm. offline ya. Jadi offline-nya saya sudah jalan sudah era tahun 80-an. Hmm. Kemudian di era digital ini saya juga online. Online itu saya Hmm. mulai tahun 2008. Oke. Jadi Jadi, sudah mulai memasuki ya dengan bisnis hmm, online. iya, mulai Oke. dari 2008 itu saya hanya melalui Facebook, Pak, dulu. Oke. Jadi kalau bikin website dulu kan masih belum bisa yang berbayar, jadi yang blogspot Mhm. mulanya. Tapi lebih efektif waktu itu di Facebook tahun 2008. Jadi Oke. mulai dari 2008 melalui Facebook itu karena saya sering cara post, sering saya posting, saya tawarkan terus. Jadi saya memang harus apa ya, rutin. Jadi Ya. update terus, akhirnya memang membuahkan hasil. Pernah saya itu dapat pesanan dari desainer Spanyol. Oh, oke. Ya, ada itu di media itu Mhm. saya clipping ya, itu masih tersimpan waktu saya mulai dari pemasaran di Facebook itu dapat pesanan dari desainer Spanyol gitu loh. Oke. Ya. Pak Iwan, pembelinya dari kalangan mana saja itu, Pak? Tadi kan ada selebriti juga rupanya ya, selain raja. Ya, Eh, dari kalangan memang mana saja tuh, akhirnya Pak? ya dulunya saya tuh pengen batik itu disukai semua kalangan, Pak. Jadi saya nggak pengen Oke. hanya orang-orang tertentu yang punya. Nah, saya nggak masuk. Jadi maksudnya nggak Mhm. sesuai apa yang saya cita-citakan. Jadi saya Mhm. gimana caranya batik itu bisa disukai atau harganya itu terjangkau untuk semua kalangan. Biar Oke. mereka menikmati gitu loh. Gitu kurang Ya. lebihnya. Baik, baik. Saya tuh ada keinginan tahuan, Pak, nih. Kenapa Ya. Raja Belanda memilih batik di toko Bapak, ya? Kenapa memilih batik Bapak, gitu? Bukan yang lain. Ya itu ya. Mungkin itu satu keberuntungan saya. Jadi Oke. jadi itu ada, tapi karena itu tadi, karena tiba-tiba saya buka kelas, Mhm. diawali dengan wakil dubes yang berkunjung, mungkin wakil Oke. dubes itu menceritakan ke sana bahwa di Mhm. Jogja itu di Taman Sari ada pengrajin batik Oke. yang seperti Ini ini. wakil dubes Belanda maksudnya, ya? Wakil dubes Oke. Belanda. Terus disusul dengan utusan Raja Belanda itu yang Profesor Roel van der Ven itu. Oke. Jadi Roel van der Ven itu yang berjasa, akhirnya itu video callan sama Raja. Ini loh Mhm. ada batik-batik di sini bagus-bagus. Nah, Mhm. ini sebetulnya ceritanya gini, ketika dia mau beli, tapi ukurannya kan kurang besar. Ceritanya Oke. itu betul. Waktu Profesor Roel berkunjung ke galeri itu mau beli langsung buat souvenir, Mhm. tapi ukurannya kurang besar. Akhirnya Mhm. Profesor bilang, bisa pesen nggak? Saya bilang, bisa. Kalau bisa, bikinkan ini dua, Raja Belanda Mhm. pesen dua, ukurannya berapa XL gitu loh. Terus Mhm. nanti bulan Maret, tanggal 11, Raja mau ngambil sendiri, katanya gitu. Oh, oke. Profesor Rul bilang seperti itu, saya, wah luar biasa gitu loh. Seperti Mhm. mimpi ketika bilang seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Mulanya seperti itu, jadi motif yang sudah saya bikin itu akhirnya mencuri perhatian, suka. Jadi bukan karena Raja pesen custom pesen ini enggak. Jadi custom batik yang sudah jadi yang akhirnya Mhm. disukai gitu loh. Aha. Terus pesan seperti itu. Oh, oke. Oh, Menarik. Ya, ya. hmm. Pak Iwan, ini pertanyaan terakhir barangkali ya. Ya, iya Apa ya yang Pak mulu. Iwan ingin sampaikan ini ke sesama pengrajin batik ya di berbagai daerah dan juga masyarakat peminat batik? Ya. Jadi yang pertama 2 Oktober 2009 pengakuan dari dunia atau dari Mhm, UNESCO mhm. itu adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Oke. Bahwa batik adalah warisan milik kita bangsa Indonesia. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, mari kita berperan, ambil peranmu di dalam
melestarikan batik, merawat, menjaga, mengapresiasi. Jadi kita harus punya peran sendiri-sendiri seperti kita dialogkan ini, Pak. Jadi kita ambil peran masing-masing sesuai dengan keahliannya. Seperti saya sebagai pengrajin, saya juga pengen berperan untuk jadi pejuang pelestari batik supaya batik itu semakin jaya ya, semakin dikenal seantero dunia lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Mari kita berperan untuk merawat menjaga batik sebagai warisan budaya milik Indonesia. Wah, luar biasa nih Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih nih atas obrolannya pagi ini ya. Ya, terima kasih Sampai Pak. Ketemu lagi. Sampai ketemu salam lagi. sehat. Salam Ya, sehat, jaya terus salam batik canting. Indonesia ya. Mari.